Oh ya, Julius, terakhir Zaskia. Oke, lengkap ya. Ini ya. Baik, hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, saya ingin buat kesepakatan dengan kelas ini bahwa pembelajaran hari ini baik, pagi hari ini kita akan belajar mengenai trapesium. Ada yang sudah tahu trapesium? Loh. Hal yang harus kita pahami sebelum kita mempelajari trapesium itu adalah teorema Pythagoras, kemudian persegi panjang, waktu itu dengan saya pernah ya, dan jenjang itu dengan Bu Lulu ya. Sambil disiapkan alat tulisnya, saya akan coba tuliskan beberapa hal yang perlu kita ingat. Teorema Pythagoras yang poin pertama. Adakah yang tahu formulanya? Kalau kita mempunyai sebuah segitiga siku-siku, dengan sisi miringnya itu hipotenusa sebutannya, itu C, kemudian alasnya A dan tingginya B, maka ada hubungan yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Oke, ini poin pertama. Kemudian yang kedua, kemudian saya akan tunjukkan beberapa gambar. Ada yang pernah ke Pantai Parangtritis? Siapa? Nah, kalian pernah lewat jembatan ini enggak? Ini kalau kalian perhatikan ada bentuk yang akan kita pelajari. Nah, bentuknya apa sih Pak? Bentuknya tuh trapesium. Seperti apa tuh trapesium? Nanti akan kita ulas lebih dalam. Kalau dilihat dari samping dia akan seperti ini bentuknya. Nah, kurang lebih kan seperti ini. Desain jembatan-jembatan itu bentuknya menyerupai, kelihatan dari belakang ini, nggak bisa diperbesar soalnya. Dia menyerupai trapesium. Nah, kemudian kalau kalian melihat tukang gitu, dan atap kalian itu biasanya akan ada seperti ini. Nah, ini merupakan rangka dari atap, biasanya juga akan berbentuk trapesium. Itu salah satu penerapan. Kemudian apa manfaatnya kita belajar ini? Manfaatnya salah satunya kita bisa memperkirakan seberapa panjang bahan yang akan kita pakai, seberapa luasan yang bisa kita buat gitu. Oke, kemudian kita akan lanjutkan. Tujuannya kita akan mengenal definisi trapesium, kemudian mengidentifikasi jenisnya, sifat, lalu menghitung keliling dan luas, serta menyelesaikan permasalahan kontekstual. Kita akan ngapain aja? Mengingat kembali materi yang lampau, kemudian diskusi dengan teman semeja. Sudah cocok ya temannya ya? Nggak perlu ganti ya. Kemudian nanti akan saya peragakan, kemudian kalian presentasi, tanya jawab, dan kita akan mengerjakan soal. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya 3 hal. Nanti salah satu silahkan ungkapkan idenya. Apakah kalian pernah belajar mengenai trapesium di sekolah dasar? Apa yang kalian ingat? Salah satu, silahkan. Kemudian pertanyaan kedua, apa itu trapesium dan apa yang membedakan dengan pertanyaan lain dari salah satu yang wakil? Coba. Kemudian yang kelompok ini kalian tanya tentang bagaimana cara menentukan luas trapesium. Nah, yang kelompok ini bagaimana cara menentukan diri. Setelah kalian seingat kalian. Oke, terima kasih. Bagus ya gambarnya ya. Dan kita bisa perhatikan sebelum kita melanjutkan. Terima kasih. Ini salah satu gambar dari trapesium. Biasanya ada simbol seperti ini menandakan apa? Menandakan apa? Sejajar. Oke. Yang kelompok sini apa? Yang trapesium yang mana? Coba. Bagaimana cara menentukan alas? Lagi bagi nanti kita sini ya. Tanya alas lagi bagi. Pilihnya apa? Apa? Ya. Oke. Oke, ada 2 jawaban. Oke, boleh tepuk tangan.
Ada dua jawaban. Nanti kita pilih. Kalian pilih apa? Masih baik. Jawaban-jawaban kita ingat, nanti akan kita selidiki kemudian. Bahkan ini kalian ingat baik-baik dan kalian pahami betul-betul ya. Definisi trapesium. Kalian juga bisa melihat gambar yang sudah dilukiskan teman kalian ini. Adalah bangun datar segi 4 yang mempunyai tepat, ada kata tepat di sini, sepasang sisi berhadapan sejajar. Boleh ditulis, boleh diingat. Kalau ingatan kalian kuat silahkan diingat. Arti kata tepat itu adalah tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Artinya hanya sepasang. Kita kalau punya dua pasang sepatu, kita nyebutnya punya dua pasang. Tapi kalau kita punya sepasang sepatu, maka kita boleh menyebut itu tepat sepasang. Sisi berhadapan sejajar. Yang mana yang berhadapan? Yang ini, atas dan bawah. Apakah gambarnya harus kayak gini, Pak? Enggak harus. Kalian boleh dimiringkan gitu, dirotasi, tapi dengan tetap dua sisinya sejajar. Nanti satu juga. Kemudian, saya katanya apa itu trapesium? Sepasang sisi ya, oke. Dava, ya, ada Dava. Saya ingat Dava ada. Apa? Tepat berhadapan. Oke, betul. Betul. Segi 4 yang memiliki tepat sepasang sisi berhadapan sejajar. Baik, sekali lagi. Ada yang berapa? Berita sedikit, siapa? Ada. Teresa. Yang mempunyai tepat sepasang sisi berhadapan sejajar. Yang tepat sepasang sisi berhadapan. Baik, terima kasih kalian berarti sudah cukup paham. Kemudian selanjutnya kita akan berdiskusi dengan teman semeja. Kemudian ikuti petunjuknya. Ini hanya ada selembar. Ikuti petunjuknya, kemudian nanti dikerjakan. Saya akan memperkenalkan 3 jenis trapesium sembarang namanya. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, dia memiliki panjang keempat sisinya itu tidak sama. Jadi semuanya berbeda. Misalkan di sini 3 cm, di sini 4, di sini 5, di sini 7. Kemudian ada yang namanya trapesium sama kaki. Yang namanya kaki itu kan biasanya di bawah atau di samping kanan kiri. Nah, ini sama kaki. Simbol ini menandakan sama panjang. Jadi kalau nanti kalian menemukan simbol-simbol seperti ini, coretnya 1, gitu artinya juga sama panjang. Kalau coretnya 2 sama panjang juga. Coretnya 3 sama panjang juga. Ya, bergantung dengan apa yang tertulis. Sepasang sisi yang tidak sejajar, mana yang tidak sejajar? Ini ya. Itu sama panjangnya. Itu namanya trapesium sama kaki. Dan satu lagi yang perlu kita ketahui namanya trapesium siku-siku. Trapesium yang memiliki atau salah satu sudutnya siku-siku. Kemudian nanti yang lain silahkan kalian sini. Sampai sini ada pertanyaan enggak? Lanjutnya. Kalau belum ada, silakan kalian boleh berdiskusi dengan teman semeja. Oh, itu simbolnya simbol panah. Ya, harusnya enggak kayak gitu. Bagus, terima kasih koreksinya. Baik, sambil kalian mengerjakan, perhatikan. Tadi ada koreksi yang bagus dari teman kalian. Pak, simbolnya betul. Simbolnya dua ya, bagus sekali. Dikoreksi Bapak. Ini maksudnya adalah sejajar, bukan sama panjang. Jadi sejajar. Yang dimaksud sisi berhadapan sejajar yang mana? Yang atas dan yang bawah. Yang ada simbolnya nak panah itu. Bagus, ada pertanyaan. Nah, Pak, sumbu simetri adalah contohnya nih, saya lipat seperti ini. Nah, garis bekasnya ini namanya sumbu simetri.
Nah, kalau saya lipat lagi ke sini, berarti dia bisa lagi kan? Karena dia setangkap, bisa saling berkebalikan. Nah, ini berarti ada dua. Nah, ini ada dua simbol simetri. Untuk membantu kalian, saya akan tampilkan sesuatu. Nah, ini adalah kalsium. Simbol kan? Karena ada sudut untuk dua sudut yang terletak maksudnya dua sudut atas dan sudut bawah. Kemudian, kalau saya geser, perhatikan apa yang terjadi. Ini kalau saya geser, misalkan yang ini saya buat jadi 100, yang bawah jadi 100, misalkan ya. Nah, berapa jumlahnya mereka berdua? Kemudian saya geser, kalian perhatikan, saya geser pelan-pelan, apakah jumlahnya selalu tetap 180? Nih, ya kan? Nah, sehingga dari ilustrasi yang saya tampilkan ini bisa untuk membantu kalian menjawab apakah itu betul sifat-sifatnya itu. Yang sini, saya udah bilang kan, tuh. Dia akan ada dalam akhirnya ada kalau dijumlahkan pasal 90. Nah, sekarang kita sesuaikan pernyataan yang disusun. Nih, yang bergantung kan, sudut asalnya akan kita bandingkan kedua. Iya, ada sesuaian. Kemudian caranya. Nomor 6 itu maksudnya dapat kemudian panjang pasang sisi bergantung sama panjang. Maksudnya sisi bergantung ini jangan pasang di pasang ini misalkan itu ada kemudian sebelah ini ada kemudian sama sama misalkan ya saya geser ya kan saya geser ini saya geser nah ini yang di atas dia sebelah yang sama panjang ini 4 1 2 3 4 ini 4 berarti ada yang salah sebenarnya itu silakan. Silakan disampaikan hasil diskusinya. Untuk kami, definisi trapesium adalah bangun datar segi empat yang mempunyai tepat sepasang sisi yang berhadapan sejajar. Oke. Tepat sepasang sisi sejajar. Belum, tetap di situ. Dari teman-teman yang lain adakah komentar atau pertanyaan atau menguatkan? Ya, tadi yang saya sepasang sisi yang sejajar. Jika ini seperti misalnya dari mana atas bawah. Kemudian saya bisa seperti yang saja. Mana saja, mana saja. Masih ada. Ya, ini sama. Ini itu sepasang saja. Jelas berapa? Kemudian seperti ini. Ini saya pakai baju. Sama. Ini ada 1 2 3 4 5 6 7. Ini yang udah sama. Jadi sama. Karena kalau jangan pakai baju. Nah, karena punya dua pasang sisi yang sejajar. Sama dengan tadi adalah 100 sisi. Jadi kalau trapesium itu harus tepat, nggak boleh lebih dari 1. Jadi harus tepat. Makanya, nah kalau seperti ini dia masih kita sebut sebagai trapesium. Tapi kalau dia sudah sejajar gini, dua pasang, itu namanya jajar genjang. Oke, terima kasih. Kita beri tepuk tangan, silakan kembali untuk kelompok yang pertama. Dan yang mau kita Oh 16 tidak, 15? Iya. Hanya sepasang sudut apa itu? Hanya sepasang sudut yang sama besar. Ada nggak? Keberatan kenapa? Ya nomor 15 harusnya tidak dicentang ya. Kenapa? Nomor 16? Ya. Keberatan nomor 16-nya. Oh 15. Siap, terima kasih ya. Baik, Bapak silakan beri tangan. Bapak Mbak, kasih kaki, silakan. Tapi yang sudah, lanjut ya, Bapak. Diskusikan saya sampaikan. Saya akan ilustrasikan beberapa bangun. Kalian boleh memilih di antara 4 bangun ini mana yang akan kalian gunakan untuk menurunkan rumus. Ya, ini akan saya contohnya akan saya play. Nah, silakan kalian cermati dari ini untuk menjawab 3B. Nah, 3B itu kalian turunkan rumusnya sesuai petunjuk ya.
Kemudian, satu hal yang perlu kalian tahu, apa itu garis tinggi? Dalam hal ini, garis tinggi, jadi animasinya saya nantikan dulu. Garis tinggi itu bisa kita tarik garis sini, contohnya, ya. Bisa juga kita tarik garis sini. Ini juga boleh, namanya garis tinggi. Kemudian ini juga boleh, karena garis tinggi itu artinya adalah ruas garis dari satu sisi alas ke sisi atas lainnya, ke alas lainnya, dan tegak lurus terhadap keduanya. Secara umum, jumlah sisinya jumlah trapesium sama dengan jumlah semua sisi. Nah, secara umum, keliling trapesium adalah jumlah semua sisi. Betul ya? Betul. Ada yang ingin berkomentar sebelum Tepuk tangan. Kemudian kelilingnya betul atau tidak 36? Terima kasih. Betul ya. Baik, ada satu langkah yang mungkin perlu kita perjelas. Alangkah lebih baik apabila di sini kita tuliskan dulu dapat 18 dari mana? 12 ditambah 6. Nah, begitu. Itu lebih ya. Ada satu quotes untuk hari ini. Orang yang paling cerdas itu adalah orang yang mampu menerapkan ilmu positif yang diam. Sekian.